Ketua Pemilihan Pemirsa Bursa Efek Indonesia memastikan terus menjalin komunikasi dengan MSCI dan investor global usai MSCI mengumumkan tinjauan indeks periode Agustus 2026. Adapun dalam pengumuman terbaru, dua saham Indonesia dikeluarkan dari indeks MSCI Global Standard, sedangkan pada kategori small cap, MSCI memutuskan untuk mengeluarkan 9 saham asal Indonesia. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik memastikan pihaknya akan terus menjalin komunikasi dengan MSCI sesuai lembaga penyedia indeks global tersebut mengumumkan tinjauan indeks terbarunya periode Agustus 2026. Selain itu, ia memastikan akan terus menjalin komunikasi dengan para pelaku pasar maupun investor di tingkat global sebagai upaya menjaga dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap pasar modal Indonesia. Jeffrey menjelaskan pengumuman terbaru MSCI merupakan tinjauan indeks rutin yang dilakukan oleh lembaga penyedia indeks global terhadap saham-saham global termasuk Indonesia. Ia pun meyakini bahwa MSCI menggunakan keterbukaan informasi publik yang telah disampaikan oleh BI, seperti high shareholding concentration hingga kepemilikan saham di atas 1%. Sebelum pada Kamis 13 Agustus 2026, MSCI resmi mengumumkan hasil Aegis 2026 Index Review. Sejumlah saham Indonesia kembali mengalami perubahan posisi dalam MSCI Global Standard Index dan MSCI Global Small Cap Index. Dalam peninjauan kali ini tidak ada saham Indonesia yang ditambahkan ke MSCI Global Standard Index. Sebaliknya, dua saham dikeluarkan yakni PT Goto Gojek Tokopedia Tbk dan PT Charan Pokphand Indonesia Tbk. Pada kategori Small Cap, MSCI hanya memasukkan satu saham Indonesia yaitu CPIN dan menghapus 9 saham. Kesembilan saham tersebut adalah PT Bank Jago Tbk, PT Bukalapak.com Tbk, PT Esa Industri Indonesia Tbk, PT MD Entertainment Tbk, PT Medialoka Hermina Tbk, PT MNC Tourism Indonesia Tbk, PT Raharja Energi Cepu Tbk, PT Semen Indonesia Persero Tbk, dan PT Transcoal Pacific Tbk. Seluruh perubahan akan diterapkan setelah penutupan perdagangan pada 31 Agustus 2026 atau efektif mulai 1 September 2026. Adapun penghapusan dari indeks MSCI menjadi perhatian investor karena indeks tersebut digunakan secara luas sebagai salah satu acuan investasi oleh investor institusional dan pengelola dana global. Saham yang dikeluarkan dari indeks berpotensi mengalami perubahan permintaan karena investor yang menggunakan indeks sebagai benchmark dapat melakukan penyesuaian portofolio. Berbagai sumber untuk ID Actiono. Keinformasi emiten pemirsa PT Merdeka Baterai Material Tbk atau MBMA berencana akan menerbitkan obligasi berkelanjutan 1 tahap 5 tahun 2026 senilai 2,34 triliun rupiah. Seluruh dana akan digunakan untuk pembayaran dipercepat atas sebagian pokok utang fasilitas B. Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, PT Merdeka Battery Materials Tbk atau emiten berkode saham MBMA berencana akan menerbitkan obligasi berkelanjutan 1 Merdeka Battery Materials tahap 5 tahun 2026 dengan nilai 2,34 triliun rupiah. Obligasi ini ditawarkan dalam 3 seri. Seri A jumlah pokok 1,71 triliun rupiah dengan tingkat bunga tetap 9% per tahun dengan jangka waktu 367 hari kalender sejak tanggal emisi. Seri B jumlah pokok 529,97 miliar rupiah dengan tingkat bunga tetap 10% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi. Seri C jumlah pokok 95,34 miliar rupiah dengan tingkat bunga tetap 10,50% per tahun, jangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi. Seluruh dana yang diperoleh dari penawaran umum obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi sebesar 2,33 triliun rupiah akan digunakan untuk pembayaran dipercepat atas bagian pokok utang fasilitas B yang timbul berdasarkan perjanjian fasilitas untuk fasilitas kredit berjangka di 3 Oktober 2025 senilai $250 juta Amerika. Dana tersebut akan dibayar kepada para kreditur melalui PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai agen. Pasca pembayaran dipercepat atas pinjaman fasilitas B untuk seluruh pokok utang dilakukan. Saldo kewajiban perseroan $250 juta Amerika setelah pembayaran menjadi $19,3 juta Amerika. Masa penawaran umum obligasi akan berlangsung 24 hingga 26 Agustus 2026. Proses penjatahan berlangsung 28 Agustus 2026. Pengembalian uang pemesanan dan distribusi secara elektronik 1 September 2026. Surat utang nantinya akan dicatat di Bursa Efek Indonesia 2 September 2026. Untuk mewujudkan aksi korporasi ini, perseroan berkolaborasi dengan PT Indo Premier Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk,
PT Sukor Sekuritas, PT Aldira Cita Sekuritas Indonesia, PT Bahana Sekuritas, PT Siambi Niaga Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi, dan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk sebagai wali amanat. Dari bagi sumber Tokadex Channel. Dan secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham MBMA berbalik ke zona merah dengan mengalami tekanan yang cukup dalam di atas 6% setelah di perdagangan sesi sebelumnya mengalami penguatan ke level 560 dan merupakan level tertinggi dalam sepekan terakhir. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Di perdagangan 12 Agustus, MBMA ditutup di level 550, pembukaan pada pagi tadi di level 560, kemudian berbalik arah ke zona merah mengalami tekanan yang cukup dalam hingga ke 520 pada pukul 10 pagi tadi. Kemudian pada pukul 11 memangkas dari sisi pelemahan ke level 525 dan pada penutupan sesi pertama siang tadi kembali ke level 520-an. Pembukaan sesi kedua di level 521 saat ini melemah di 6,36% di level 515. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Pergerakan saham MBMA sudah mengalami koreksi yang cukup dalam pemirsa. Di perdagangan awal Maret masih diperdagangkan di level 815. 9 Maret mengalami koreksi cukup dalam ke level 660. April mencoba untuk bangkit hingga ke 755. Mei kembali mengalami tekanan yang cukup dalam ke 440. Juni tekanan masih terus berlanjut meskipun ada perbaikan di 2 Juni ke level intraday terendah ke 432. Juli mencoba untuk bangkit kembali dan saat ini sudah mengalami kenaikan ke level di atas 500-an kembali. Intraday hari ini sempat ke 560 dan saat ini melemah di 6,36% di 515. Dari sisi valuasi, dengan beberapa indikator yang ada, kita akan coba lihat dari posisi PER-nya di 27,53 kali, PSR-nya di 1,81 kali, dan PBV-nya sudah di atas 1 kali di 2,04 kali dan PCFR di 5,40 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda pemirsa IDX Channel.